Oke, terima kasih Jesslyn untuk waktunya nih kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya, Jess. Salam Iya, Kak. kenal, nama aku Temi, aku CEO dan founders dari nakama.id. Salam kenal, Gitu. Kak. Iya, Jesslyn, aku mau kenalin kamu nih ke teman-teman yang lagi nonton nih. Kita sekarang udah ada 11 orang dan terus bertambah sepertinya. Ini apa aku mau kenalin Jesslyn sama teman-teman. Ini Jesslyn dari mahasiswi ya, mahasiswi yang masih aktif dari Universitas Sumatera Utara. Aku ucapin terima kasih banyak kalau Jesslyn udah bersedia meluangkan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol santai ya sama aku ya. Nah, Iya, sebelumnya Jess, aku mau dong kamu kenalin diri, kamu dari jurusan apa, eh, kamu dari jual apa, jurusan apa, kemudian apa sih kesibukan yang kamu lakuin akhir-akhir ini? iya. Makasih ya, Kak, buat kesempatannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Elisandra Harefa. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Saat ini di Fakultas Hukum menjadi mahasiswa berprestasi 3 di Fakultas Hukum dan kesibukannya pada saat ini bisa dibilang masih menjadi mahasiswa begitu ya, masih belajar, ikut organisasi, ikut program dan lain-lain gitu. Itu saja sih Kak dari saya. Wah, keren nih Jesslyn berprestasi. Sekarang lagi semester apa, Jesslyn? Sekarang masuk semester 5 Kak. Masuk semester 5. Berarti Mm-mm. kira-kira 3 semester lagi Jesslyn mau ambil langkah skripsi ya? Ya, semoga cepat gitu Kak. Oh, mantep. Nih, cita-citanya Jesslyn apa sih, Jess? Ke depannya nanti? Cita-cita saya sih Kak lebih ke kalau di hukum tuh kan bisa tahu yang di bagian tata cara peradilan gitu, ada yang jadi hakim, jaksa, jadi di bagian itu sih Kak. Keren ya. Apa namanya? Aku ikut doain, aku ikut support supaya Jesslyn bisa mencapai dan mewujudkan mimpinya nih, gitu. Amin, Jess, amin. pengen ngobrol ini, Jess. Ngomong-ngomong kan kalau kita tahu ya, kalau misalkan sekarang itu mahasiswa lulusannya udah banyak banget karena Mm, mm, kampus-kampus mm. juga udah banyak banget di seluruh kota besar ataupun di daerah. Itu kan udah banyak banget juga ya. Nah, aku pingin banget pandangan kamu nih, apa sih yang kamu rasain sebagai mahasiswa kira-kira ini kan kamu udah detik-detik di penghujung akademik ya kan. Nah, Mm, mm, mm. kira-kira apa sih, apakah ada pemikiran atau ada kekhawatiran tertentu kamu sebagai mahasiswa untuk melangkah setelah kehidupan setelah kamu selesai menjadi mahasiswa gitu. Nah, eh, jadi kan Kak ini mengenai dunia kerja gitu ya. Bisa dibilang gitu ya, ketika melangkah itu bisa dibilang sebagai goals utamanya mahasiswa gitu, ketika sudah menamatkan diri dari bangku perkuliahan. Artinya apa? Artinya memang sudah ditargetkan gitu ya untuk dapat memiliki pekerjaan gitu. Bahkan nih yang sudah ujian sidang aja nih ya Kak, itu kadang ada lawak-lawaknya nih di Snapgram gitu. Ada yang bilang infoloker dong guys gitu. Gengs infolokernya. Jadi basically bisa dibilang pandangan seorang mahasiswa termasuk saya pun gitu ya. Itu bisa dibilang sebagai goals utama mahasiswa gitu ketika sudah menamatkan diri. Nah, another side gitu ya, di sisi lain juga gitu. Bisa dibilang pandangan untuk hal-hal seperti itu, itu adanya persaingan gitu. Adanya persaingan ketika melihat yang namanya situs dunia kerja.
Nah, artinya apa gitu? Ketika kita melihat sebagai mahasiswa melihat dunia kerja, ini ada persaingan. Kenapa? Karena ada nih mahasiswa yang progresivitasnya itu dari perkuliahan, ketika ia mau terjun ke dunia kerja, itu sangat lapangan pekerjaan yang muncul itu sangat minim sekali gitu. Jadi ada persaingan begitu. Itu sih Kak, kalau sepemahaman saya sepanjang saya menjadi mahasiswa gitu. Nah, ya, ini yang paling lucunya nih, Jess. Mm-mm. Aku kan juga dekat dengan industri ya, teman-teman yang apa ya, yang memang di corporate yang nyari human resource atau lulusan-lulusan terbaik, Betul, talent-talent betul. terbaik untuk gabung di perusahaannya gitu. Nah, lucunya yang kamu bilang tadi, ini persaingannya ketat nih, tapi Mm-mm. sementara sebenarnya corporate di luar sana nyari nyari talent tuh susah banget gitu. Wah, uh, udah pakai platform ini, platform itu, ngasih paid promote ke info lowongan ini itu, tapi ternyata belum match gitu antara yang Mm-mm. dibutuhkan sama yang sudah tersedia mereka-mereka teman-teman yang lagi ngelamar itu. Sehingga sebenarnya ya kalau menurut aku pasti tuh ada gap yang kira-kira eh, apa namanya lumayan lebar antara mahasiswa yang lulus dengan Betul. kebutuhan industri. Ya, nah kayak gitu tuh problemnya. Nah, menurut kamu apa sih kalau misalkan terjadi seperti itu nih, kamu udah tahu seperti itu. Nah, kira-kira kamu sebagai mahasiswa action yang perlu kamu ambil itu apa? Yes, kalau dari pandangan kamu sendiri. Nah, actionnya ini bisa dibilang kita harus ada yang namanya knowledge-nya, harus ada skill-nya, and harus ada abilities-nya gitu. Jadi harus ada pengetahuannya, harus ada keterampilan, harus ada kemampuan gitu. Kenapa bisa dibilang mungkin tadi kakak bilang terkait dengan industri-industri yang memang justru membutuhkan nih gitu. Em, membutuhkan lapangan apa membutuhkan yang bisa bekerja gitu ya di perusahaan mereka begitu. Nah, memang kebanyakan seperti itu gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswa sekarang ini gitu, kebanyakan bentroknya di situ karena kenapa gitu ya? Ada beberapa stigma yang bagi mahasiswa ini menurut mereka itu tidak cocok gitu. Bahkan nih eh, ketika berkuliah gitu ya, ketika sedang melaksanakan perkuliahan, lapangan kerja yang mereka minati gitu, sesuai dengan jurusan yang mereka kejar-kejar waktu masa perkuliahan, itu sangat sedikit begitu lapangan kerja yang terbuka. Nah, untuk itu action yang dibutuhkan apa gitu? Itu tadi harus ada knowledge-nya, harus ada skill-nya, harus ada abilities-nya gitu. Punya kemampuan untuk mengaplikasikan niat gitu ya, untuk mau belajar, untuk mau tahu sesuai dengan apa yang sedang lapangan kerja itu terbuka gitu. Jadi kita ada skill lain di bidang itu gitu. Kita nggak hanya stuck di poin yang ini target aku gitu. Sedangkan ada banyak gitu ya lowongan-lowongan yang justru sangat bermanfaat gitu ya. Dan kita harus bisa menyesuaikan gitu sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa kita ini gitu? Apa sih sebenarnya yang bermanfaat gitu ya, yang bisa bermanfaat di diri kita maupun untuk bangsa kita ini gitu, baik itu untuk kegiatan di perusahaan gitu dan ataupun organisasi-organisasi, lembaga-lembaga lain yang sedang membutuhkan gitu, membutuhkan eh, orang-orang gitu ya, orang-orang yang ingin bekerja. Begitu sih, Kak. Iya, iya, aku setuju banget tuh. Aku setuju Mm-mm. banget. Terus bisa menggambarkan atau menambahkan ya, kalau yang kamu maksud adalah ketika mahasiswa mau siap untuk diterima di Betul. suatu industri, dia harus stretch kemampuannya dia harus punya pengalaman. Nah, mungkin aku bisa bilang bahwa kita semua lepas dari teman-teman masih mahasiswa ataupun setelahnya, yang nomor satu di dalam hidup itu prime in contribution. Jadi Iya, supaya kita bisa dapetin pengalaman tuh dari mana, kita mesti bisa kontribusi terhadap lingkungan sekitar kita.
Misalkan kalau di kelas ya atau berorganisasi di kampus, kan kadang-kadang kan kita ada satu tanggung jawab yang bukan punya kita tuh. Terus wah itu bukan punya gue, itu punyanya si A gitu. Ah nggak mau ah, itu kan kerjaan gue. Padahal waktu mengambil ke apa tanggung jawab itu untuk kontribusi, itu yang diuntungkan adalah diri sendiri, bener ya Jess ya, tadi Ya, yang betul, nyangkut betul. bilang. Sehingga teman-teman mahasiswa bisa punya dapat pengalaman dan trial and error-nya lebih cepat. Ketika akademik itu selesai, jam terbangnya lumayan, udah bertambah sedikit gitu ya, Iya. pengalaman sama orangnya udah lumayan ada, sehingga kalau misalnya nanti mau interview nih kan bisa selain mempraktekkan apa yang udah pernah didapatkan pengetahuannya, tapi juga rasa percaya dirinya udah ada karena udah pernah melakukan gitu ya Jess ya. Ya, betul, betul. Iya, seru sih memang. Ini waktu dulu aku masih jadi mahasiswa juga kayak telur dan ayam ya. Sebenarnya kan ya pasti ayam duluan kan. Duluan kan, mana mungkin kan Tuhan menciptakan makhluk hidup, bukan menciptakan Iya. telur gitu. Ya kan. Nah, kemudian yang aku pengen tahu lagi nih tentang pendapat kamu. Kalau tadi kamu bilang bahwa knowledge, terus ya experience di dalamnya mungkin ada kenalan juga, networking sekarang penting ya Jess ya. Ya, penting banget, Networking penting penting. banget. Nah, selain itu apa skill apa yang kamu rasa nih perlu disiapkan oleh setiap mahasiswa yang mau apa melangkah ke dunia kerja, dan kapan waktunya hal itu dilakukan Nah, gitu. em, basically ya Kak, mahasiswa ini di setiap kampus punya yang namanya Tridharma perguruan tinggi gitu. Nah, sebelum karena ini berkaca dengan pertanyaan tadi gitu ya, sejak kapan bisa dilakukan gitu oleh mahasiswa? Nah, menurut saya sebelum pada saat jadi maba pun sudah harus diterapkan gitu, Tridharma perguruan tinggi ini gitu. Agar apa? Agar lebih eksplornya itu lebih jauh. Apa sih yang Tridharma perguruan tinggi itu gitu? Itu pertama itu pendidikan, baru penelitian dan pengabdian masyarakat gitu. Nah, di pendidikan ini bisa dibilang ini prioritas negara gini, prioritas negara dalam melaksanakan proses pendidikan gitu, dalam membentuk karakter mahasiswa, membangun generasi-generasi uh, yang pintar gitu, yang cerdas gitu. Nah, yang kedua itu penelitian gitu. Nah, penelitian ini, nah inilah kreasi mahasiswa untuk lebih eksplor gitu, meneliti mana kasus-kasus gitu contohnya, atau bahkan menyampaikan solusi-solusi gitu lewat sebuah karya yang sudah mereka laksanakan penelitian itu karena dituangkan gitu. Artinya apa? Terjadi sebuah pemikiran yang kritis dan bijak untuk menuangkan hasil-hasil yang telah diteliti gitu. Sehingga apa? Hasil penelitian ini bisa berguna gitu ya, eh, secara nasional maupun internasional gitu. Nah, yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini sangat penting banget ini. Ini benar-benar yang namanya explore lebih dalam gimana sih kita terjun di dunia masyarakat. Kalau lawak-lawaknya gitu bisa dibilang ini magangnya mahasiswa gitu dibilang. Nah, jadi ketika kita terjun di pengabdian masyarakat gitu, sama halnya kita tuh sedang membentuk diri kita. Oh, rupanya terjun di dunia masyarakat itu seperti ini gitu. Sama halnya saya ini sedang memposisikan diri sedang bekerja begitu. Jadi pengalamannya dapat, experience-nya dapat gitu. Jadi mahasiswa pada saat pun sudah menjadi maba gitu, itu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu which is harus benar-benar dilaksanakan banget sih, karena kalau nggak dilaksanakan rugi banget gitu. Nah, lalu Iya benar. ketika sudah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu, ya kita harus gercep gitu ya kan, informasi gitu mengenai pekerjaan apa yang mau kita kerjakan gitu, apa yang mau kita kejar, ya informasinya itu tetap didapat gitu.
harus ditahu nih tanggalnya ini berapa gitu ya kan. Ini Hmm. apa nih seleksinya gitu. Mau seleksinya secara online or offline gitu kan. Nah, memang juga ada nih juga persiapannya nih gitu. Seorang mahasiswa gitu sangat penting gitu ya apabila melakukan kajian gitu. Gimana sih cara bikin CV gitu, curriculum vitae. Karena itu sangat penting banget sih untuk em, ini untuk mau mendaftar di sebuah tempat kerja gitu, untuk terjun di dunia kerja tadi. Nah, itu sih dari aku ya Kak. Hmm. Iya, itu langsung to the point. Memang yang kamu nyatain itu sebenarnya kerangkumannya adalah setiap mahasiswa harus melakukan semuanya itu di awal sedini mungkin begitu mereka Betul. tahu Tridharma di kampus mereka masing-masing. Sehingga Iya, kalau aku tambahkan pernyataan kamu tadi itu setiap mahasiswa harus memiliki mental yang excellent. Bener iya, ya. betul, Kalau lu benar banget. diminta 8, lu harus kasih 10. Kalau lu minta 10, kalau lu diminta 10, lu harus kasih 15. Bener nggak? Gitu. Benar Karena banget. itu kembali lagi ke diri sendiri jadinya ya kan. Ketika kamu bilang tadi pendidikan, deh, pendidikan itu adalah tugas negara. Negara udah membuat suatu kebijakan tentang pendidikan, wadahnya udah ada, teman-teman mahasiswa udah di wadah pendidikan, tinggal gimana cara ngedot pendidikannya itu bisa masuk terimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian abis punya pengetahuan dilakuin melalui penelitian sehingga penelitian yang menjadi penelitian tepat guna. Jadi jangan cuma capek bikin penelitian nggak berguna buat orang lain gitu ya. Nah, itu Betul sih banget. ya, setelah penelitian selesai, kamu bilang bahwa mahasiswa harus kembali berkontribusi terhadap lingkungannya. Sehingga ketika itu teman-teman bisa mendapatkan pengalaman dan lain sebagainya tadi. Tentu dapat plus satu nih. Dapat networking, dapat kenalan baru ya, benar Betul. nggak? Jadi informasinya cepat dapat gitu Kak. Masih dapat iya. Sama salah satu yang Jess lakukan ini ketika Jesslyn bilang, ya saya bersedia, saya mau. Itu kan sebenarnya suatu kontribusi ya terhadap lingkungan Jesslyn sendiri ya, Betul. gitu. Oke, nah aku mau ngomong nih sama, aku mau tanya, kira-kira Jess, apa sih yang kamu udah lakuin nih buat kamu sendiri ya? Untuk kamu kan sekarang udah semester 5, terus kamu punya Iya. cita-cita yang tadi kamu udah bilang. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang kamu pribadi lakukan untuk persiapan kamu memasuki ranah industri profesional? Apalagi kamu ada di apa namanya ada di profesional yang membela kebenaran ini gitu. Gimana? Iya. Nah, terkait dengan sebagai dari aku pribadi gitu ya Kak. Nah, namanya juga anak hukum. Harus apa? Harus berlandaskan peraturan gitu. Bisa dibilang setiap sudut, setiap sisi em, yang ada di Indonesia ini itu harus berlandaskan hukum gitu. Nah, tentang yang lain-lain, ya memang harus berlandaskan hukum. Jadi pemahaman awalnya itu adalah ketika mau belajar adalah ya paham tentang hukum. Itu sih kalau dari saya gitu ya Kak. Mungkin dari jurusan lain punya basic tersendiri yang pemahaman awalnya itu harus diperkuat dulu gitu. Nah, gimana sih cara saya untuk mengembangkan potensi-potensi begitu ya ketika eh, menjadi seorang mahasiswa gitu. Nah, dari saya pribadi gitu ya, untuk saat ini sangat bersyukur gitu. Dari segi pencapaian-pencapaian, saya juga banyak mengikuti yang namanya kompetisi-kompetisi gitu, perlombaan-perlombaan yang justru mendukung saya untuk lebih tahu gitu ya. Nah, jadi perlombaannya ini, nah ini yang sangat enak gitu kalau kita berlomba gitu. Nah, kalau kita berlomba gitu, itu banyak banget sih lomba-lomba yang dari skill-skill lain yang justru skill kita ini diuji ini gitu. Nah, nggak di kita gitu. Nah, jadi kayak gini. Contohnya, saya ini kan jurusan hukum gitu. Nah, saya tuh juga senang banget ngikutin perlombaan yang di
em, di jurusan lain gitu. Jadi apa? Explore-nya itu lebih dapat gitu, experience-nya juga lebih dapat. Jadi ketika kita mengikuti perlombaan itu menjadi sebuah hal yang menurut saya sangat enak banget untuk dikerjakan gitu. Nah, sampai saat ini gitu ya, mengenai penelitian, syukurnya juga saya sudah pernah meneliti, ada beberapa, saya punya jurnal juga gitu ya Kak, jurnal dari Sinta 2 gitu. Nah, udah pernah mengadakan penelitian di kampung saya. Nah, jadi memang untuk penelitian itu namanya juga penelitian. Kita which is bergabung untuk terjun ke masyarakat, bagaimana sih melihat masyarakat sehingga hasilnya ada nih gitu. Yang kita pegang ini ada gitu. Nah, artinya apa? Itulah bentuk-bentuk kinerja yang bisa seorang mahasiswa kerjakan gitu. Jadi nggak hanya kita apa sih namanya nih kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Nah, kita harus punya niat gitu, harus punya ide kreativitas tersendiri gitu. Agar apa gitu? Agar proses kita melangkah lebih jauh gitu ke depan untuk mendapatkan lapangan kerja gitu. Itu dapat gitu. Tercapai. Itu sih dari aku ya, Kak. Good insight banget. Jadi nih bagi teman-teman yang lagi nonton atau nanti view Instagram kita, mungkin akan jadi lebih termotivasi. Kalau lomba atau menyelesaikan suatu tantangan itu bukanlah nambah-nambah pekerjaan seorang mahasiswa. Bisa dibilang dengan seperti itu teman-teman jadi mengeksplor diri lebih ya, dari Betul, mendorong betul. apa yang mendorong ke apa namanya kemampuan teman-teman yang tadinya 8 jadi 10, yang tadinya 7 jadi 8. Jadi Betul mendorong lebih banget. skillnya, bisa punya temen nambah juga, bener nggak? Akhirnya informasi lebih luas terakses. Ini bener, bener banget Jesslyn bilang. Seorang mahasiswa aktif dalam mengambil informasi dari luar. Jadi nggak cuman apa yang ada di dalam organisasinya sendiri saat ini, ataupun jurusannya, ataupun kampusnya. Kalau bisa keluar, kalau bisa kompetisi lebih banyak atau lebih ini ya, lebih selesai, akhirnya menang kalah nggak nomor satu tujuannya ya, Betul. yes. Iya, iya. Tapi pengalaman yang penting. Pengalaman. At least waktu teman-teman nengok ke belakang, lihat bahwa 5 tahun kemarin, terima kasih Tuhan gue udah nyoba kompetisi itu, walaupun gak menang, tapi ternyata gue dapet teman baru di sana, ya kan. Terus jadi tahu diri bahwa oh iya ya, aku kurang ini, aku kurang itu, aku harus nambah ini. Jadi kita kalau misalnya ini adalah satu segmen kehidupan, mungkin disebutnya ini adalah piknik, bener nggak Jess? Benar banget sih, Kak. Benar banget. Ya, benar ya. Jadi itu suatu pikniknya teman-teman mahasiswa sehingga dapat informasi, dapat network, dapat kesempatan bahkan. Dan aku boleh nambahin, Jess, kalau misalnya teman-teman ikut lomba, even itu nggak menang sebenarnya, itu adalah portofolio loh. Iya, Itu bisa, adalah bisa banget. bisa diakuin ya kan, ditaruh di LinkedIn, sehingga kalau Iya, nanti teman-teman bisa melamar pekerjaan, kemudian bisa dilihat, oh uh, ikut lomba ini, jadi nggak ada masalah, nggak menang, tapi menang iya. itu adalah identity, itu award yang teman-teman bisa dapetin, ada plusnya gitu. Makanya jadi orang harus excellent ya, jangan hitung-hitungan ya Iya. Jess. Betul, betul banget. Setuju sih, Kak. Oke, nah aku mau tanya lagi nih, tips dari kamu nih. Tips dari kamu untuk teman-teman yang lainnya yang saat ini memiliki ketakutan atau kendala ketika sudah mulai memasuki dunia kerja. Nah, eh ya tips dari saya ya, Kak, gitu. Nah, untuk tips gitu ya, sebelum kita terjun ke tips gitu, kita harus disaman gitu ya, Kak. Aku ada bentuk P and E gitu. P ini person, and E ini employment. Nah, person ini orang ini sebagai aktor utama gitu dalam melaksanakan eh, sebuah pekerjaan. Gitu.
ini employment ini bisa di lapangan kerja gitu ya, lapangan kerja. Jadi seorang kita sebagai manusia, sebagai aktor utama dalam mencari pekerjaan gitu, harus bisa mengejar yang namanya employment tadi gitu. Nah, untuk tipsnya itu adalah pertama itu dari saya ya, kita butuh yang namanya alarm, alarm kehidupan. Alarm ini sebagai pengingat gitu ya. Nah, pengingat ini dalam artian kita kita jangan ketika kita tahu gitu ya, kita sudah mengenal, oh ini rupanya kendala-kendala yang ada gitu. Ini justru harus jadi alarm bagi kita gitu. Alarm bagi kita untuk, ih, aku harus gitu ya. Saya harus harus punya skill lain gitu untuk lebih explore, untuk lebih effort ke bidang itu gitu. Nah, jadi artinya adalah ketika kita punya pengingat gitu ya. Kita ingat gitu. Ya artinya kita mau untuk lebih semangat lagi untuk mengejar apa yang kita kejar gitu. Nah, yang kedua itu adalah memperkuat yang namanya personal branding gitu. Nah, mungkin mungkin personal branding ini ya udahlah tampil seadanya. Nah, menurut aku enggak gitu. Kita harus merasa unik gitu. Kita unik nih. Kita berada berada di sisi terbaik maupun di antara yang terbaik-baik pula gitu. Jadi kita punya keunikan keunikan tersendiri gitu. Be yourself gitu ya. Jadi personal brandingnya juga dapat dan kita mampu untuk lebih tahu gitu, mengenal diri kita gitu, mengenal diri kita agar apa? Kita tahu mana nih yang cocok di kita gitu. Nah, lalu bisa kita bilang gitu ya, mengenai tips ini kita juga harus belajar gitu ya dari em, orang-orang yang sudah sukses gitu, mau di kancah nasional, mau internasional gitu. Kita harus punya suatu motivasi gitu. Contohnya kita belajar dari ini ya, Sergey Brin gitu. Jadi kan Sergey Brin ini merupakan salah satu pendiri Google gitu ya, yang lahir di Moskow gitu. Nah, jadi eh, pada saat itu Brin ini pernah keluar nih dari kampusnya gitu, keluar dari kampus gitu. Kayak udahlah, skip lah gitu kan. Nah, suatu saat itu dia mencoba memulai yang namanya bisnis Google gitu. Nah, kini ya saat ini Brin itu punya punya bisnis saham yang sangat besar gitu ya, di perusahaan terbesar di dunia gitu. Jadi artinya apa? Dia keluar dari zona nyamannya untuk lebih terjun gitu, untuk tahu gitu ya. Oh, rupanya ini yang harus saya kejar gitu. Saya nggak hanya stuck di sini aja gitu. Nah, lalu yang bisa dicoba adalah yang terakhir adalah tanamkan yang namanya jiwa inisiatif, kreatif dan positif gitu. Nah, tif-tif ya gitu ya kan Kak. Nah, jadi ketika kita menanamkan jiwa itu gitu kan, kita menanamkan jiwa inisiatif, kreatif dan positif. Nah, pasti yang kita kejar gitu ya, tempat kerja yang kita inginkan pun memiliki inisiatif pula gitu untuk mau merekrut orang-orang yang sudah memiliki jiwa-jiwa yang inisiatif, kreatif dan positif gitu. Artinya apa? Itu tadi ini terjadi kesinambungan gitu terus-menerus gitu ya. Ya kita unik gitu di antara yang lain. Kita punya value yang tinggi untuk mau tahu, untuk mau bekerja gitu. Itu sih Kak dari saya. Iya, setuju banget. Ketika kita merasa spesial, ketika kita merasa unik yang tadi kamu bilang, kita akan percaya diri, benar nggak? Ya, Betul, betul. kita akan percaya diri sekalipun kita berdiri di antara yang terbaik tadi kamu bilang. Wah, itu sih keren banget. Wah, itu kalau kalau teman-teman gua punya pemikiran seperti itu karena ciri-ciri orang percaya diri, ciri-ciri orang yang menerima dirinya apa adanya, tapi nggak apa adanya abis itu oh ya udahlah ya gua begini udahan, tapi begitu menerima dia bisa fokus terhadap apa yang menjadi terbaik buat dirinya dan dia bisa terus mendorong itu supaya jadi lebih baik ya kan. Nah, aku Betul, yakin betul. itu yang orang-orang excellent, orang-orang yang kalau melakukan sesuatu itu pasti all out, orang-orang yang punya inisiatif. Jadi kalau misalnya kita gimana ya, ada pertanyaan gini, Jess,
Iya ya, aku mau jadi orang yang kreatif, aku mau jadi orang yang apa namanya inisiatif. Tapi harus memulai dari mana? Udah paling gampang yang kalau dari penjelasan Jess tadi, dari Iya, percaya diri, dari merasa bukan cuma merasa ya, mengakui bahwa diri kita ini, diri betul. sendiri itu ada unik, spesial. Unik dalam kata positif itu adalah spesial. Teman-teman adalah Betul, orang betul spesial, banget. teman-teman adalah orang yang berharga. Kita nggak bisa di-compare satu sama lain, si ini lebih bagus, si ini lebih bagus, kita juga bagus karena kita unik gitu ya. Nah, kalau Betul, udah betul kayak banget. gitu, kita berdiri dengan tegak, mau melakukan apapun dengan percaya diri. Ya tentu semua itu ada tahapan-tahapannya. Nah, aku boleh nambahin begini, Jess. Jadi kalau fase kehidupan manusia itu dari kita lahir ya sampai Mm-mm. mungkin umur sekitar 18 tahun gitu ya, itu bisa dibilangin fase learning. Ya memang Betul. apa long learning, kita adalah makhluk yang seumur hidup kita belajar ya. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa sampai umur 18 kira-kira kita itu hidupnya belajar. Belajar menyerap itu bagaikan spon ditaruh di air, kita tuh pokoknya kita serap. Kenapa? Karena di umur seperti itu kita baru membentuk semua pertumbuhan yang ada di dalam tubuh kita. Pemikiran, emosional, mentality segala macam. Nah, makanya teman-teman, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar itu jadi fondasi buat diri kita berkembang. Contoh aja, teman-teman kasih pupuk yang bagus terhadap tanaman sama ngasihin terus racun, misalnya bekas-bekas minyak jelantah, bekas gorengan ya di rumah dikasihin tuh tanaman itu nggak akan Mm-mm. sesubur sama yang dikasihin pupuk. Walaupun itu cuman pupuk teh ya, bekas kita minum teh nggak habis taruh di sana, itu pasti lebih subur. Jadi jangan Betul. menganggap enteng apa yang kita terima ke dalam tubuh pemikiran kita, itu even makanan juga ya. Itu kita bisa bilang bahwa kita bisa tumbuh jadi manusia yang terbaik yang seperti kita mau. Jadi Betul, betul. langkah-langkah ini beriringan dengan gerakan dan action yang kita mau. Jadi kalau tadi Jess bilang harus inisiatif, harus kreatif. Nah, teman-teman ada di lingkungan seperti apa? Apakah teman-teman menjadi orang yang diantara teman-teman yang kalau mau ngapa-ngapain, ah udahlah mau ngapain sih bikin PR, bikin tugas, ya udah kali besok aja, ya udah kita nongkrong dulu, apakah yang kayak gitu? Nah ini Hmm. menentukan ya. Jadi aku pernah kamu juga pasti pernah denger Jess. Jadi ada omongan gini, temen minum kopi lo gitu ya, temen nongkrong lo, 5 orang hari ini itu menentukan 10 tahun ke depan hidup lo seperti apa gitu ya, bener Iya. nggak? Mm-mm. Pernah, pernah. Ya begitu, seru banget, seru banget deh. Aku ini poin-poinnya sebenarnya udah habis aku tanyain sama Jess. Cuman aku tuh masih pengen ngobrol sama kamu karena kehidupan mahasiswa itu, waktu itu aku tuh 7 tahun di dalamnya. Itu bukan jadi Hmm. mahasiswa 7 tahun, aku pernah jadi dosen. Oh, pernah Jadi ya? aku pernah jadi dosen selama 7 tahun kira-kira. Nah, aku tuh juga melihat banyak mahasiswa, mahasiswi begitu eh, sebenarnya dia Mm-mm. mau tahu, tapi nggak banyak yang bisa mengakses informasi-informasi yang perlu dia akses. Misalkan gini, oke kita tahu bahwa internet adalah sumber informasi yang bisa kita akses segalanya, tapi keyword itu Iya. kan datangnya nggak begitu aja. Ya kan, apa yang kita butuhkan untuk kita cari di internet nggak datang begitu aja. Jadi perlu Betul. adanya gerakan atau role model yang diciptakan di sekitar mahasiswa, ada di dalam kampus untuk men-trigger mereka mencari akses informasi itu. Mau kenal sama industri yang seperti kamu bilang, mau belajar sama orang yang lebih dulu expert, misalkan si levelnya dari unicorn apa atau best practice-nya dari corporation apa. Nah, itu kan perlu gimana cara kita mengakses mereka ya, gitu kan. Nah, Mm-mm. Jess, kalian kita ngobrol, aku mau ngasih informasi juga nih, Jess. Oh, Kalau iya. Nakama ID berkolaborasi dengan Digital Hub. Digital Hub itu Mm-mm. adalah
apa namanya, Digital Hub itu mendukung suatu program yang namanya Goes to Campus. Nah, jadi ini adalah tahun kesekian ya untuk mereka mengadakan acara seperti ini, mendorong, menggandeng dan merangkul banyak mahasiswa dan akademisi, akademik itu kampus-kampus itu untuk supaya mahasiswanya bisa lebih aware terhadap Betul. industri, terhadap kesiapan mereka untuk bisa siap di dunia industri. Dengan cara apa? Dengan cara mengkoneksikan mereka, membuka mata mereka dengan memberikan pandangan-pandangan langsung oleh top levelnya dari corporation atau unicorn atau startup unicorn yang diundang sama mereka gitu. Dan acara ini gratis, benar-benar bisa Gratis. diakses, gratis dan bisa Mantap. diakses manapun. Dan lebih serunya mereka memberikan, bukan cuma memberikan insight, tapi teman-teman juga karena kita pakai Zoom ya, jadinya teman-teman bisa berkoneksi. Jadi setelah itu bisa keep in touch. Kalau teman-teman aktif sendiri ya untuk tukeran nomor telepon itu kan akhirnya punya network yang lebih luas. Kenapa aku bilang gitu, Jess? Karena kita di kesempatan webinar ini kita membuka 1.000 loh, Jess. 1.000 mahasiswa Wow, akan bergabung dari berbagai kampus gitu. Jadi bakal seru banget. keren Nah, banget sih, Kak. acaranya itu iya keren banget. Acaranya itu nanti tanggal 29 September, Jess. Oh, Gitu. tanggal 29 ya, Kak? Ih, keren banget sih, harus Iya, join nih. kamu nanti jadi ambasadornya ya, bawain temen-temennya buat datang ke sini ya. Oke, Kak, siap. Oke, Siap, Jess. nanti Jadi diajakin. iya, thank you. Nah, Jess, jadi di kesempatan DNA Goes to Campus nanti itu mereka program ini akan menerbitkan sertifikat Jess gitu. Oh, Jadi sertifikat. Iya, iya. sertifikatnya kan teman-teman biasanya kalau mahasiswa itu butuh sertifikat ya, ngumpulin sertifikat untuk Betul banget. kelengkapan skripsi gitu, selesai skripsi atau syarat dari skripsi. Nah, itu nanti apa Jess, jadi suatu tambahan lah. Jadi bukan cuma dapat knowledge, dapat network, Mm-mm. dapat Iya, tuh. sertifikat juga yang ditandatangani langsung oleh Digital Hub-nya sendiri. Digital Hub itu dari Sinar Mantap. Maslen. Jadi industri besar seperti itu. Mm-mm. Nah, yes, aku nggak cukup nih nyampein 3 hal lagi, ada lagi satu loh, Jess. Apa tuh, Kak? Ini mengandung giveaway sebesar 3 juta, Jess. Wih, keren. Keren banget ya, Iya, Kak. Ada giveaway-nya. jadi nanti ada giveaway-nya, totalnya 3 juta. Jadi gimana cara dapetinnya? Jadi teman-teman mahasiswa nanti kalau udah dengerin ininya apa namanya obrolannya, pandangannya gitu ya. Nanti ada sesi kuis. Nah, kalau bisa jawab kuis itu, kemudian nanti teman-teman yang menjawab kuis itu nanti dipilih yang terbaik yang paling tepat atau diundi antara itu. Kalau kebanyakan mungkin diundi kali, Jess. Iya, 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 betul. Iya, betul sih, Kak. Itu diundi aja kalau nanti banyak. Dan sepertinya ini banyak banget sih, karena programnya seru banget. Iya, iya. Mm-mm. Kuota, oh ya, oke. Nah, Jess, kira-kira apa sih harapan kamu nih sama program-program seperti ini? Apakah di kampus kamu sudah sering melakukan seperti ini atau bagaimana, Jess? Nah, harapannya gitu ya. Nah, harapannya ketika program ini berjalan begitu, ini sangat bermanfaat gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang apa, yang sedang mau tahu bagaimana sih dunia kerja ini gitu. Nah, ini di komen-komen ini banyak banget gitu ya, Kak, yang bilang keren ini webinarnya, mau ikut gitu. Nah, menurut saya ini sebuah apa ya? Apresiasi yang baik begitu. Apresiasi yang sangat tinggi gitu ya. Karena kenapa? Ini sangat berdampak positif bagi negeri ini sih gitu. Langsung bagi negeri kita ini langsung berdampak positif untuk semua orang pun gitu. Jadi artinya sangat
program ini sangat bagus dan marilah kita sama-sama menyukseskan program ini. Gitu, sangat baik banget. Nah, dari kampus gitu ya, Kak. Kalau dari kampus untuk kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin gitu ya, mungkin sudah pernah berjalan gitu. Tapi yang pelaksanaannya ini di bidang organisasi-organisasi gitu ya di kampus gitu. Jadi em, lebih eksplornya mungkin bedanya ini di Nakama ini lebih meluas gitu, meluas banget. Karena tadi kuotanya 1.000-an ya Kak, 1.000-an lebih gitu, bahkan bisa lebih gitu. Nah, jadi memang keren banget sih programnya. Semoga programnya ini bisa sukses, punya kesan yang baik, positif, dan bermanfaat gitu. Apalagi ada giveaway-nya. Pasti orang-orang berlomba-lomba banget sih untuk ikut program ini. Itu sih Kak dari saya. Iya, iya benar. Ini momentumnya memang bagi teman-teman mahasiswa, apalagi acara banyak diselenggarakan offline, sorry online ya. Jadi semuanya Betul. tuh bisa porsi yang sama gitu. Kalau dulu kan offline mungkin ada kendala jarak, biaya dan lain sebagainya, tempat juga ya. Nah kalau online memang sih ini positifnya seperti itu, bisa mengakses, memberikan akses seluas luasnya. Gitu selama cukup aja tuh Betul, betul. tempatnya online ya. Iya, Ini online ini bermanfaat kayaknya banget sih, Kak, gitu. iya, Bermanfaat makanya banget. teman-teman iya. Jadi ajakin ya, Jess, teman-teman di kampus Siap, kamu ya buat diajak, ikutan ya. Kak. Mm-mm. Iya, ya, Kak, siap. Oke, Jess, ini kayaknya banyak pertanyaan yang perlu kita bacain. Bisa nggak kita bekerja sama nih? Kamu yang bacain, aku yang jawabin. Oh, oke, oke, siap, siap, Kak. Oke. Di Boleh sini, kan? Oh, di sini banyak banget sih, Kak. Ada apresiasi dari teman-teman juga sih di acara kita pada siang hari ini. Di sini ada pertanyaan nih, Kak, webinarnya tuh kapan gitu? webinarnya itu tanggal 29 September ini. Gitu. Nanti untuk detailnya ada di Instagram yang teman-teman lagi kolaborasi sama Jesslyn nih, nakama.program. Nah, untuk detailnya ada di situ. Termasuk link pendaftaran udah dibuka loh, Jess. Jadi udah bisa Udah. daftar juga gitu. Siap, siap, Kak. Oke, jadi itu ya teman-teman. Baru next question itu di sini. Wah, keren. Kalau aku ajak teman aku dari kampus yang berbeda, boleh nggak, Kak? Itu gimana ya, Kak? Oh, boleh banget, boleh banget. Jadi memang ini ditujukan untuk teman-teman kita yang ada di Kepulauan Riau terutama. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan buat teman-teman mahasiswa yang lain yang lebih luas gitu. Jadi selama teman-teman Betul. bisa memanfaatkan, tadi Jesslyn bilang aku juga happy banget kalau program ini dianggap suatu apresiasi dan bentuk perhatian kita nih, Jess, bentuk Ah, ah, perhatiannya Digital Hub kepada para mahasiswa supaya lebih dapat aksesnya gitu, Jess. betul. Oke, Nah, ada keren lagi, banget sih, Jess? Kak. Dibilang di sini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ada kuota peserta nggak, Kak? Gitu. Mungkin tadi baru datang kali ya. Iya. Wah Mm-mm. ya, kita saat ini membuka sampai dengan 1.000 teman-teman. Jadi silakan aja daftar karena ini hari pertama kita baru campaign ya, Jess. Jadinya Iya, harusnya betul. masih banyak sekali slotnya. Sangat banyak banget. Keren sih, Kak. Nah, nah, tahun kemarin, Jess, aku kasih tahu ya, tahun kemarin kita juga Digital Hub Go to Campus itu ada tahun kemarin itu di bulan yang sama juga, sekitar bulan September. Nah, itu tuh kita mengadakannya roadshow 5 minggu online, tapi dalam bentuk webinar. Itu totalnya, Jess, itu totalnya 9.000 mahasiswa, Jess. Wih, 9.000. keren. Jadi waktu kita mengadakan roadshow itu hanya 5 kali dalam 5 minggu, setiap minggu 1 kali, dan totalnya itu adalah 9.000. Jadi teman-teman pastikan datang karena antusiasnya itu dari tahun kemarin itu bagus banget. Jadi waktu kita adain lagi minggu depannya yang datang lebih banyak lagi terus sampai minggu terakhir itu bener-bener deh banyak. Keren Jadi banget sih, Kak. don't miss it.
jangan lewatin. Ada lagi, Jess? Eh, nah, di sini ada next question lagi gitu ya, Kak. Di sini ada yang nanya, Kak, webinarnya yang ikut minimal semester berapa yang boleh ikut gitu. Ada ini yang nanya, Kak. Oke, nggak ada minimalnya, nggak ada minimal semester berapa. Selama kalian mau Mm-mm. ikut, ya ikut aja, gitu. Mm-mm. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bisa ikut ya. Mau yang semua lah diajak lah ya, iya kan Kak? Semua diajak. Yang pokoknya harus diajak Semua lah dia semua rame-rame biar. Uh-uh. ajak teman sebangkunya, satu jurusannya, tetangganya yang masih kuliah, Betul. pacarnya. Ya asal pas ngajak mantan jangan deket-deketan duduknya ya. Nanti baper ya Kak. Baper repot. Takutnya baper gitu. Uh-uh. Baru di sini ada next question lagi ya Kak. Aku bukan mahasiswa nih. Bukan mahasiswa Sumatera, boleh ikut Kak gitu. Boleh, boleh, silakan ikut, boleh. Cuman karena ini untuk mahasiswa, jadi mungkin sertifikatnya kurang berguna ya. Tapi boleh, silakan, Iya, berguna silakan banget ikut. sih Kak. Ah, nanti yang mau mahasiswa di luar Sumatera ataupun di luar Riau gitu bisa ikut gitu. Harus join banget tuh. Programnya keren Ya, gitu. benar, benar. Mm-mm. Itu sih beberapa question yang ada di kolom komentar ini Kak gitu. Oh, oke, sudah habis ya berarti. Wah, Ah, antusiasnya banyak banget ya. Apa namanya? Kita dijadwalkan tuh cuman maksimum 30 menit, 20 menit, yes. mm-mm. Tapi ternyata kita udah ngobrol 45 menit. Asik banget sih ngobrol sama kamu, Jess. Iya Kak, Thank you seru so banget sih much. juga ngobrol sama Kakak gitu mengenai program ini gitu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. nanti terlepas dari ini, semoga kita bisa terus berkolaborasi. Apa namanya, Jesslyn bisa terus support. Kita juga dari sini bisa Siap. support acara-acara atau program yang nanti Jesslyn sama teman-teman butuhin ya gitu. Iya. Jadi Iya. acara ini sampai dikawal terus Jess sampai teman-temannya semuanya dimasukin aja ke sini. Sekampus-kampusnya masukin ya, Jess. Oke Kak, siap. Oke, terima Oke Kak, kasih untuk waktunya. Selamat siang semuanya. Mungkin terima kita kasih tutup Kak. dulu ya IG Live Baik. siang ini. Iya Kak, terima Saya kasih tim banyak. CEO dari nakama.id. Iya Kak. Berterima kasih atas waktunya Jesslyn. Dan Jesslyn silakan. eh Baik Kak, terima kasih gitu ya buat kesempatan gitu. Sangat bersyukur sekali bisa dijadikan narasumber begitu di acara webinar di live IG ini gitu. Harapannya memang itu tadi, semoga acara ke depan ini tetap sukses, jaya selalu, dan terima kasih banyak ya Kak. Semoga kita bisa sama-sama menyukseskan program ini. Terima kasih Kak. Mantap. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang Bye-bye. semuanya. Baik Kak, terima kasih.